Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Madinah. Madinah menjadi tujuan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama kaum muslim. Selama 10 tahun, Rasulullah bersama kaum muslim membangun peradaban Islam modern di Madinah. Dan ini menjadi periode terakhir Rasulullah sebelum wafat. Hal pertama kali yang Rasulullah lakukan di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Rasulullah menginjakan kaki pertama kali di masjid di perkampungan Bani Najjar pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, yaitu di perkampungan Bani Najjar, dan Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah dibantu kaum muslimin membangun Masjid Nabawi dengan seadanya dari tiang pohon kurma dan atapnya dari daun kurma. Rasulullah SAW menurunkan syariat untuk azan, dan waktu itu yang azan pertama kali di Masjid Nabawi adalah Bilal bin Rabah, yang merupakan salah satu sahabat Rasul yang sandalnya terdengar sampai ke surga, Masya Allah. Dan kedua yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor di rumah Anas bin Malik yang berjumlah 90 laki-laki, yang setengahnya dari kaum ansor dan setengahnya dari kaum muhajirin. Dan Rasulullah juga mempunyai beberapa perjanjian. Ada 2 perjanjian, yaitu Piagam Madinah dan perjanjian dengan Yahudi. Isi Piagam Madinah secara singkat, yang pertama, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Yang kedua, kaum muhajirin Quraisy tetap sebagaimana status mereka sebelum hijrah dulu, sebelum mengenal Islam. Saling membantu dalam membayar denda di antara mereka, serta menebus saudara mereka, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah perjanjian dengan Yahudi. Yang pertama, bahwasanya Yahudi, Bani Auf, adalah umat yang satu dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi bebas menjalankan agamanya, begitupun pula dengan kaum muslimin bebas menjalankan agamanya. Yang kedua, orang-orang Yahudi bebas mengurus nafkah mereka, dan begitu pula dengan kaum muslim, dan seterusnya. Jadi, masyarakat Madinah setelah hijrah itu ada yang pertama muhajirin, yang kedua ansor, yang ketiga Bani Nadif, yang ketiga Bani Qainuqa, yang kelima Bani Quraizah. Madinah di awal hijrah. Jadi berita Rasulullah SAW berserta kaum muslim yang hijrah ke Madinah, dia memiliki rasa aman karena sudah mempersaudarakan kaum muslim, kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi mereka diterima, seperti dakwah mereka semuanya diterima di Madinah. Nah, berita itu didengar oleh kaum Quraisy yang sangat tidak menyukai dakwahnya Rasul. Jadi mereka selalu dan terus-menerus mengirimkan teror kepada kaum muslim yang ada di Madinah. Yang pertama, janganlah kalian berbangga diri karena kalian mampu meninggalkan kami pergi ke Madinah. Kami akan datang menemui kalian, lalu kami akan merenggut kalian dan kami akan memusnahkan tanaman kalian di halaman rumah kalian, ujar Quraisy. Nah, kaum Quraisy selalu mengirimkan teror-teror kepada Rasul dan kaum muslim yang ada di Madinah. Saat itu juga tiba-tiba terdengar gemericing suara senjata yang membuat Rasulullah kaget. Rasul lalu bertanya, "Siapa itu?" "Sa'ad bin Abi Waqqas." "Apa yang membuatmu datang ke sini?" ujar Rasul. "Aku merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW, maka aku datang untuk menjaganya." Masya Allah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menjaga Rasulullah. Nah,
saat bertubi-tubi banyaknya teror dari kaum Quraisy, itu membuat Rasul mendapatkan wahyu, dan Allah menurunkan surat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Uzinna lillazina yuqattaluna bi anna rahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, ini artinya telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, karena sungguh mereka telah dianiaya dan sungguh Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 39. Jadi kita diperintahkan untuk berperang dan tidak hanya melindungi diri sendiri ya, karena memperjuangkan agama itu wajib. Selain itu ada ringkasannya karena kaum Quraisy wajib diperangi, yaitu yang pertama, orang-orang Quraisy mereka diperangi karena selama ini mereka yang memulai permusuhan dan pelanggaran. Kaum muslim berhak untuk membela diri dan mengambil harta mereka. Yang kedua, orang-orang musyrik Arab, kaum ini diperangi karena memberikan loyalitas kepada orang-orang Quraisy, mendukung kaum Quraisy untuk memecah belah kaum muslim. Yang ketiga, memerangi setiap mereka yang melakukan pengkhianatan atau berpihak kepada kaum musyrik dari kalangan Yahudi yang terikat perjanjian bersama Rasulullah SAW. Jika itu terjadi, perjanjian itu dibatalkan. Yang keempat, memerangi siapa saja dari ahlul kitab seperti orang Nasrani yang memulai permusuhan. Yang memulai permusuhan. Jadi kalau ada kaum Nasrani yang tidak memulai permusuhan, itu tidak boleh kita perangi, karena tidak ada ya sesuai tadi, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Yang kelima, menjaga setiap orang yang masuk ke dalam Islam, baik dari golongan musyrik maupun Yahudi, Nasrani atau lainnya. Mereka tidak boleh diganggu jiwa harta mereka kecuali dengan apa yang diizinkan Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.